Untuk yang kemarin yang pertama kan petunjuk memilih buku non fiksi lah. Sekarang petunjuk memilih buku fiksi itu sama ya. Pertama itu memilih buku yang disukai. Minta saran kepada orang lain. Tapi nek nggak cocok ya udah nggak usah dipakai sarannya kan gitu. Yang kedua baca sampul. Kalau dalam hal ini buku fiksinya novel ya. Kalau dongeng ya siapa tahu di belakang ada apa itu namanya? Ringkasan atau rangkuman di belakang sampul itu, coba kalian lihat ada nggak itu? Paling belakang, sampul belakang. Ada kan? Nggak ada, hilang ya. Nah itu, terus yang ketiga milih novel atau cerita fiksi itu jangan terlalu mudah atau sulit, sama aja pokoknya. Terus petunjuk membaca buku dengan strategi SQ3R. Survey, question, read, recite, review. Itu sama. Nah, di sini untuk contoh ringkasannya itu di sini ada buka 129. Itu cerita novel ringkasan novel Laskar Pelangi. Itu di zamannya itu sangat viral banget, bahkan sampai diterjemahkan ke 7 bahasa kalau nggak salah. Bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa apa gitu, pokoknya itu saking best sellernya itu langsung pastinya langsung royaltinya kaya itu. Karena benar-benar bagus isinya. Nah, kalau untuk menelaah isi buku fiksi, kalian harus ingat lagi unsur pembangun cerita. Yang pertama apa? Kayak teks narasi itu. Tokoh. Yang pertama itu kalian harus ingat itu pasti ada tokohnya. Yang pertama itu tema dulu. Setelah tema, tokoh, watak, alur, setting, terus apa meneh? Sudut pandang dan gaya bahasa ya. Nah, tema ini sifatnya gimana ya? Unik ya, karena dia bermacam-macam. Ada tema kemanusiaan, tema kebersihan, tema kesehatan, tema tentang pendidikan, kepahlawanan, kan gitu. Terus tokoh ini pasti berkaitan dengan watak, karena watak itu bakalan selalu menempel dengan tokoh. Contoh, si siapa kuwi Moza, watake anteng, nggak banyak suara kan gitu ya. Terus yang beberapa tadi tema, tokoh, watak, alur. Ya latar dulu ya. Latar itu ada waktu, tempat, suasana kan itu ada 3. Terus alur. Alur ini nanti yang di dalamnya berupa rangkaian peristiwa mulai dari orientasi sampai resolusi gitu ya. Jadi itu nanti dari bawah naik puncak, dia baru turun lagi. Jadi kalau alur ini berkaitan dengan konflik di dalamnya. Karena alur ini selalu membahas konflik. Jenisnya ada 3. Apa? Alur ada maju, mundur, cantik gitu ya. Nggak lebih ya? Oh, bukan maju mundur cantik ya? Maju mundur. Wah, ya oke. Maju mundur. Piye maju mundur terus apa? Iya, Pak. Apa? Tengah. Samping, atas, akhir, tengah yo, awal. Maju mundur campuran.
terus sudut pandang. Sudut pandang itu ada 3. Kata ganti orang pertama, 2, 3. Perlu kalian ingat, kata ganti itu nama lainnya adalah pronomina. Pronomina. Pronomina persona itu kata ganti orang. Kalau pronomina tok itu berarti kata ganti ya. Yang namanya persona itu pasti orang. Terus apa mau sudut pandang? Tema wes no, cek dhewe no. Setting. Ya amanat itu juga ya. Amanat itu pesannya, terus gaya bahasa lah, kok angel men loh. Gaya bahasa. Gaya bahasa di sini cerita itu bisa menggunakan, biasanya itu menggunakan majas. Majasnya itu apa? Misalkan ceritanya itu saat bertemu tangis mereka pun mengharu biru. Mengharu biru, suasananya mengharu biru dan air matanya pun menganak sungai. Wah kok hiperbola men, banyu mata tekan air mata kok sampai mengalir menganak sungai, masa entek nentangi apa air matamu kan gitu. Itu berarti pakai majas hiperbola. Karena nggak mungkin kita nangis sampai bisa membuat sungai kan, nggak mungkin. Bisa ada dong. Nah iya itu namanya gak bahasa. Iya yang berlebihan, karena namanya kan hiper kan gitu. Nah untuk menanggapinya ya sama. Kalian bisa menanggapi terkait dengan itu tadi, unsur pembangun itu tadi yang mulai dari tema sampai amanat. Setelah itu tulis kelebihan dan kekurangan. Udah sama. Jadi untuk materi fiksi kali ini itu sama dengan buku non fiksi, hanya bedanya terdapat pada unsur pembangunnya. Dan di sini ada unsur pembangunnya itu mulai dari itu tadi tema sampai amanat. Nah itu nanti bisa kalian telaah sendiri. Tokohnya temanya apa, tokohnya gimana, wataknya gimana, tokoh gimana, tokohnya siapa, wataknya bagaimana, alur yang digunakan itu alur apa, bagaimana gambaran rangkaian peristiwanya, terus gimana suasananya, waktunya kapan, tempatnya di mana. Waktunya berarti ditulis semua ya, Pak? Apanya? Alah, paling kalau dicerita itu kan paling pada zaman dahulu kala, biasanya kan gitu. Di negeri antah berantah kan gitu. Dia di negeri yang nggak tahu, pokoknya non jauh di sana pokoknya gitu ya. Nah itu. Jadi untuk tugasnya kali ini pun juga sama. Kalian buat apa? Setelah baca kalian buat apa? Habis membaca kemarin buat apa? Peta konsep. Tapi kalau dalam hal ini peta konsepnya ada berwujud seperti halaman 134. Misalkan tuh cerita di negeri seberang, peristiwanya ini. Udah cuma gitu tak. Tapi singkat loh ya, jangan kamu tulis, kalau kamu tulis panjang udah ini ringkasan bukan peta konsep ya. Gimana? Tuh. Contoh. Judulmu apa, Mang? Anggap bae calon arang. Kok calon arang kurang ngerti cerita ini. Calon arang itu cerita dari Bali. Gini aja. Cerita apa ya? Nah, maling kundang. Ya? Konsep sing ini aja. Maling kundang contohnya ya. Terus kamu buat peta konsepnya itu ke bawah.
Heeh. Ada nenek tua dan seorang anaknya yang ibu ya. Lah ya maksudnya nek ibu ya kowe nyeluke Malin Kundang om no kan gitu. Om Malin kan gitu. Iya, mandi. Jadi gini ada seorang ibu yang tua renta yang tua hidup dengan anaknya yang dalam kehidupan miskin. Orang janda. Oh, seorang janda ya. Terus garis ke bawah lagi. Akhirnya si anak ingin merubah nasib. Garis ke bawah lagi. Merantau. Anaknya merantau meninggalkan orang tuanya sendiri. Setelah sukses. Kamu mau gimana? Berarti kamu itu harus benar-benar baca dulu kalau fiksi ini. Soalnya dia nggak ada subjudulnya kan gitu. Kecuali kalau novel itu pasti ada bab 1 apa, bab 2 apa kan gitu. Boleh. Apa? Kamu pakai itu, ya silakan. Malah kempot dewe novelan aku punya dongeng. Suparman. Aku Pilih dongeng-dongeng kayak gini pendek. Karena apa? Karena apa? Akhir bulan Bapak minta udah jadi 2, fiksi dan fiksinya itu udah jadi. Insya Allah kalau buktinya aja. Ngapain panjang-panjang? Makanya pilih cerita yang pendek aja, dongeng-dongeng itu. Yaitu tadi, lanjut lagi ya, Malin Kundang. Garis ke bawah lagi, mau. Oh, ibunya selalu menunggu di dermaga kan seperti itu. Dan mendoakan. Garis turun lagi, Malin Kundang sukses dan pulang kampung. Pulang ke kampung halamannya membawa seorang istri. Garis ke bawah lagi, ibunya bertemu dengan si maling. Tapi Malin bukan lupa ingatan, emang disokojo. Malu kan gitu. Terus Malin Kundang menendang ibunya. Garis ke bawah lagi, ibunya murka. Murka dan mengutuk Malin Kundang kan gitu. Paham ya? Jadi setelah membaca kalian buat peta konsep, terus yang langkah selanjutnya apa? Ya meringkas itu sambil menulis kelebihan dan kekurangannya gitu. Ya. Kalau satu buku isinya pilihnya satu boleh. Maksudnya berbabab gimana? Kalau novel ya emang gitu, sambung-sambungan. Makanya ya semuanya ditulis lah. Kalau nggak ditulis ya rampung. Beda cerita. Jadi satu novel itu isinya antara yang saya 10 lebih tidak berkaitan. 10 lebih. Tapi isinya bukan terlalu luas. Sama supaya isinya tentang rumah yang kehidupan. Udahlah, udah gimana dulu. Ya udah nggak masalah. Ya, Bapak yang penting Bapak dan menyarankan jangan mempersulit diri kalian. Oke, itu berarti itu merupakan tugas proyek buat kalian. Bapak minta selesai di hari Kamis minggu terakhir di bulan Januari. Emang iya? Oh gitu. Ya berarti Februari awal. Pokoknya hari Kamis Februari awal. Ya itu pokoknya hari Kamis. Itu nggak menentukan apa ya, garisnya kan cuma meningkat. Kalau kayak gini gimana? Kalau yang menentukan Ada bababnya, ya kan dia kan kalau yang kelihatan. kan yang dari intinya gitu. Jadi paragraf. Soalnya apa? Kalau novel kalau apa non fiksi itu kan pasti ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 kan gitu. Oke ya? Udah paham ya? Pokoknya sama kok. Cuma bedanya di itu aja, di unsur membangun. Berarti yang mana sih juga yang mana sih juga
Iya, bareng. Tugas kemarin kan Pak. Iya. Pak, nanti fiksi kalau kayak gitu. Capek banget aku nanti fiksi. Bapak kan minta nggak usah mempersulit diri kalian, maka carilah yang paling pendek gitu. Enggak ada kok. Mau fiksi pendek seadanya tuh kan prihatin. Nah itu yang zat itu ngenamu paling penak itu sithik sak ngcerit ngono karo sing tata surya ngene sapa iki. Aku Pak gimana? Mozart 16 bab. Iki mah Iya. Oh, kamu belum melihat yang kakak kalian dulu, nangis ya. Jadi ingat ya, Februari minggu ke-1 hari Kamis, pokoknya Kamis itu tanggal berapa Bapak nggak tahu? Pokoknya Kamis. Itu dikumpulkan di meja Bapak sana nggak apa nanti. Atas. Bang, nanti 14 Februari apa merek apa sih? Mau ngapain Valentinean? Enggak, pengen ikut. Paham ya? Kalau udah paham, Bapak anggap materi buku fiksi dan non fiksi selesai. Ketambah lagi enggak? Nggak ada ulangan kalau yang ini. Ada. Ya makanya itu Bapak, karena ada tugas proyek itu tadi sampai Februari awal. Dan besok kita mulai masuk. Proyeknya langsung ke peta komputer sama Pak. Ya sama ini. Iya. Ringkasnya kapan dikumpulinnya? Ya bareng itu. Sekarang gini, peta konsep kan kalian buat seperti ini. Nah nanti untuk ringkasannya udah langsung kalian buat seperti halaman 136 ini. Jadi mulai langsung dari judul. Cuma satu kumpulan satu cerita dong. Iya, satu cerita aja nggak usah banyak-banyak. Ya wis. Pak ini tema, alur, setting, tokoh dan lain-lain. Dan lain-lainnya itu apa? Ya wis dan lain-lain. Ya, seperti ini apa? Setting itu latar. Latar. Dan lain-lain ini maksudnya kayak wataknya belum ada nih, terus gaya bahasa belum ada, sudut pandang belum ada kan gitu. Amanat juga belum ada kan gitu. Watak itu kayak misalnya muda, wataknya mendiam. Ya pilih salah satu aja. Ya ora lah. Itu 65 toh. Ya udah temennya yang lain aja dikasihin, suruh milih satu-satu. Nah. Oke. Pelajaran kali ini Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.